Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas yang kami pilih, yaitu yang kami beri nama Dolsi. Ya, sebelum melanjutkan pemaparan dari kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Fadli. Kemudian ada Sri Wahyuningsi, ada Bella Tania Paramita, Ferry Setiawan, Abdullah Sakif, dan Ardian Fitra. Baik, mengapa kami memilih baju menjadi usaha bagi bisnis model kanvas kami? Menurut Anne Avanti, pakaian bagaikan kulit kedua sehingga gaya berbusana mampu mencerminkan kepribadian penggunanya. Inilah alasan mengapa kami memilih usaha baju. Yang pertama, tren fashion sangat signifikan. Banyak orang berlomba-lomba menampilkan pakaian terbaiknya. Ini juga sejalan dengan dunia tren di internasional maupun nasional. Banyak idola mereka yang memakai pakaian yang menarik sehingga menarik minat mereka untuk menirukannya. Ya, mengapa kami memilih Dolsi? Dolsi memberikan kenyamanan dengan berbagai macam style t-shirt yang menarik untuk generasi milenial. Baik, selanjutnya pemaparan bisnis model kanvas akan dijelaskan oleh Sri Wahyuningsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuningsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang BMC. BMC atau bisnis model kanvas merupakan suatu strategi dalam manajemen yang berfokus visual chart yang terdiri dari 9 komponen untuk membantu perencanaan bisnis sebelum dibentuk. Yang pertama, ada customer segment. Customer segment itu merupakan cara menentukan segmen pelanggan mana yang akan dijadikan target bisnis, seperti anak-anak, remaja, maupun dewasa. Yang kedua, ada value proposition. Value proposition itu merupakan penjelasan rincian dari keunggulan produk. Keunggulan produk seperti unik, sederhana, nyaman, dan stylish. Ketiga, ada channels. Channels itu merupakan alat pemasaran yang kita gunakan untuk mempasarkan suatu produk kita, seperti Facebook, Instagram, dan e-commerce. Keempat, ada customer relationship. Itu merupakan geo conversion, personal, assistant, testimoni, dan real picture. Dan yang kelima, ada reference stream. Itu merupakan bagaimana kita memperoleh pendapat dari pelanggan, seperti penjualan kaos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari kawan saya terkait dengan bisnis model kanvas. Ya, selanjutnya yaitu ada key resources, yaitu sumber daya utama, mendeskripsikan aset yang dibutuhkan. Di sini seperti penjahit, videographer, dan fotografer. Selanjutnya ada key activities. Key activities adalah yang menjelaskan tentang aktivitas yang paling penting bagi perusahaan atau sebuah usaha dan dibiarkan beroperasi dengan sukses. Kegiatan bisnis antara lain pembelian bahan jahit, produksi, dan pemasaran. Kemudian selanjutnya ada key partner. Key partner adalah
menggambarkan jaringan perjanjian kerjasama dengan perusahaan lain atau suatu usaha lain, atau bisa dibilang bermitra, yang perlu menawarkan dan mengkomersilkan nilai secara efisien. Di sini contohnya yaitu reseller dan dropshipper. Kemudian yang terakhir ada cost structure. Cost structure adalah rincian biaya, menjelaskan struktur atau berbagai macam pembayaran perusahaan atau sebuah usaha. Yaitu di sini dicontohkan sebagai pembelian bahan produksi dan bagian pemasaran. Selanjutnya ada revenue stream. Revenue stream adalah pendapatan yang diterima perusahaan dari masing-masing segmen pasar, atau dengan kata lain, pemasukan yang biasanya diukur dalam bentuk uang yang diterima perusahaan dari pelanggannya. Lalu yang kedua ada recurring revenue, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pelanggan atas pembayaran berkelanjutan untuk pembelian suatu produk atau jasa yang ditawarkan secara berulang. Contoh konkretnya seperti perusahaan memberikan layanan kredit atas barang tertentu pada pelanggan atau menyewakan layanan hingga aset yang ada. Kemudian ada dua jenis aliran pendapatan. Yang pertama, transactional revenue, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pelanggan melalui satu kali pembayaran. Pada jenis transaksi ini, perusahaan atau pelaku bisnis bisa mendapatkan dana langsung dari konsumen setelah menjual jasa, aset, atau layanan. Pada saat ini, kita bisa melihat sumber pendapatan yang diperoleh. Yang pertama, ada penjualan kaos. Pendapatan ini dihasilkan dari penjualan kaos yang terjual. Yang kedua ada jasa perantara. Di antaranya yaitu jasa extra laundry, lalu ada jasa desain, kemudian yang terakhir ada jasa layanan pengiriman produk. Lalu yang ketiga ada pendapatan yang dihasilkan oleh iklan, dengan cara mempromosikan produk kaos kita ke halayak luas dengan iklan yang terpampang di media sosial atau media lainnya untuk menarik pembeli. Kemudian yang keempat dan terakhir ada pembukaan cabang atau mitra di daerah yang berpotensi memiliki tingkat pembelian yang tinggi. Break Even Point atau BEP biasa disebut titik impas dan titik balik modal. BEP adalah sebuah kondisi keuangan dalam usaha di mana antara biaya pengeluaran dan biaya pemasukan berada pada titik temu atau titik seimbang, dan posisi ini menggambarkan pengusaha tidak untung dan tidak mendapatkan rugi. Ada dua rumus untuk menghitung BEP. Yang pertama untuk menghitung BEP unit produk. BEP unit produk sama dengan fixed cost atau cost per price dikurangi variable cost, yaitu sama dengan BEP 2 juta per price nya harganya 50.000 dikurangi variable cost nya 30, dan untuk ketemu 100 buah kaos. Untuk menghitung BEP rupiah yaitu dengan rumus fixed cost per 1 dikurangi variable cost per price. Nah, di sini fixed cost-nya 2 juta per 1 dikurangi 30.000 per price-nya 50.000, yaitu ketemu 5 juta. Nah, untuk pengusaha ini tidak akan mendapatkan untung dan mendapatkan rugi ketika BEP unit rupiahnya 5 juta. Payback period. Apa sih payback period itu? Payback period merupakan jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan dari aliran kas masuk atau proceeds tahunan yang dihasilkan. Nah, jika proceeds setiap tahun sama, maka payback period merupakan nilai investasi dibagi nilai proceeds tersebut. Contoh,
Dolce mengeluarkan investasi sebesar 50 juta untuk menjalankan bisnisnya. Setiap tahun aliran kas masuk yang diperkirakan adalah 10 juta. Maka payback period Dolce tersebut adalah investasi sebesar 50 juta, kas masuk per tahun sebesar 10 juta. Maka dari itu payback period ialah investasi dibagi kas masuk, yaitu 50 juta dibagi 10 juta. Maka payback period tersebut bernilai 5. Artinya dengan satuan tahun berarti investasi tersebut akan kembali dalam kurun waktu 5 tahun. Lalu bagaimana jika aliran kas masuk tiap tahunnya berbeda? Nah, pada slide ini sudah digambarkan dalam tabel di mana pada tahun ke-0 itu merupakan awal dari sebuah investasi tersebut atau awal dari sebuah usaha tersebut. Lalu kemudian di tahun pertama aliran kas masuknya sebesar 9 juta. Nah, akumulasi prosesnya itu dikurangi dari investasi yang telah dikeluarkan. Berarti 50 dikurang 9 dengan masih kurang 41 juta. Terus sampai tahun ketiga. Nah, ternyata payback period terletak antara tahun keempat dan kelima. Ini ditunjukkan oleh hasil pada tahun keempat masih negatif, tetapi tahun kelima sudah positif. Jadi payback period itu di antara tahun keempat menuju ke tahun kelima seperti itu. Maka aku masih proses pada tahun keempat yaitu sebesar 7.500.000 dibagi aliran kas masuk pada tahun kelima sebesar 14 juta. Dia dapatkan 0,5357 tahun. Kemudian 0,5357 tahun diubah menjadi bulan. Jika 1 tahun terdapat 12 bulan, maka 0,5357 dikalikan 12 dengan 6,428. Kita genapkan menjadi 6 bulan. Kesimpulannya, payback period pada Dolce yaitu 4 tahun lebih 6 bulan. Forecasting. Apa itu forecasting? Forecasting adalah salah satu metode untuk melakukan perencanaan dan pengendalian produk untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan, khususnya untuk memprediksi permintaan produk di waktu mendatang, atau ketika ada perayaan tertentu seperti Natal, Idul Fitri, Tahun Baru, dan sebagainya. Berikut ini tabel permintaan dan penjualan produk pada tahun 2019. Permintaan dan penjualan tertinggi pada bulan Mei, Juni, Agustus, dan Desember. Pada bulan Mei dan Juni merupakan bulan Ramadan. Bulan Agustus bertepatan dengan hari kemerdekaan, dan bulan Desember merupakan bulan Natal dan Tahun Baru. Dengan begitu, peramalan produk pada periode kedepannya akan sama meningkatnya pada bulan-bulan tersebut. Sehingga pada bulan-bulan tersebut dipersiapkan bahan yang cukup dan promosi yang menarik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.